Oke, pada kesempatan kali ini saya akan mereview tentang pembuatan web design dengan menggunakan Dreamweaver. Jadi hasilnya adalah seperti ini. Jadi kita mempunyai suatu website di mana ada home, ada profile. Jadi saat saya klik profile ada profilnya. Saat saya klik next ini adalah untuk next yang berikutnya. Dan setelah itu contact adalah isinya dan galeri adalah gambarnya. Sedangkan di sini ada website link. Pada saat saya klik, maka dia akan menuju ke alamat website yang sudah kita berikan. Jadi pertama-tama adalah kita aktifkan dulu yang HTML. Oke, saya speed. Nah, di sini di bodinya ini saya akan tuliskan seperti ini. Div id. Jadi saya buat di sini ada panel, juga ada menu. Saya copy saja karena sama. Ada bagian yang tengah dan ada bagian footer. Jadi di sini saya ganti dengan menu. Sini saya ganti dengan jadi untuk penamaan div id ini adalah bebas karena dari apa yang kita inginkan. Jadi tidak harus sama dengan saya. Oke, nah, misalkan sudah seperti ini, di sini saya akan langsung klik ya. Jadi saya klik aja di bannernya, saya klik di sini new CSS, saya klik, pastikan hashtag luar hashtag banner. Kenapa hashtag luar? Karena di sini hashtag banner ini di dalam hashtag luar. Jadi saat saya klik, saya langsung aja masuk di dalam box. Kalau sesuai dengan ukurannya, saya membuat ukuran 600, widthnya saya buat 150. Dan saya di sini backgroundnya saya kasih. Jadi kalau misalkan mau diberikan warna bisa di background color, tapi kalau di background image saya bisa dikasih gambar. Ini saya mempunyai data. Ini saya punya data. Oke, saya apply dulu. Nah, bisa keluar. Terus saya klik OK. Tulisan di bannernya ini saya hilangkan. Ya. Yang berikutnya saya klik dulu yang di menu. Sama, pastikan hashtag luar hashtag menu. Di sini langsung saya masuk box. Ukurannya adalah 600 dikalikan 30. Backgroundnya sini saya buat kasih aja abu-abu. Mungkin ini saya buat hitam. Terus ukurannya saya buat 14. Saya mungkin bisa pakai ini Tahoma ya, untuk bebas ya semestinya. Saya apply. Mungkin saya lupa kalau misalkan kita mau nyenter, membuat center di box, di blok text align dan center. Jadi kalau misalkan kita mau ngedit, kita tinggal double klik aja. Sini saya tuliskan home, saya tuliskan profile, saya tuliskan contact, dan saya tuliskan galeri. Nah, kalau misalkan kita lihat di sini mau membuat dia agak turun ke tengah, berarti di sini font line-nya kita berikan angka 30. Line height ini kita bisa dapatkan dari ukuran boxnya. Jadi di sini boxnya 30, jadi kita ikuti. Oke, sudah benar. Kalau misalkan mau diberikan full, oke. Nah, di sini kalau misalkan kita mau atur untuk ukuran per teksnya, kita bisa masuk di blok. Kita masuk di letter spacing. Jadi letter spacingnya ini saya inputkan 7, tapi satunya bukan EM tapi PX. Jadi dia lebih lebar. Kalau kita lihat ini kan hasilnya kan kurang ke tengah ya. Kalau kita mau ke tengah kan, saya split, saya klik di ID luar. Setelah saya klik di ID luar, saya klik new CSS rule, pastikan hashtag luar. Kalau sudah saya klik OK, saya pastikan di sini adalah saya ukuran widthnya
Headnya saya auto, topnya atau marginnya saya pastikan auto semua. Nah, jadi setelah ini selesai. Berikutnya adalah untuk yang tengah, ya, yang untuk yang tengah saya akan buat, pastikan hashtag keluar, hashtag tengah. Ini adalah ukurannya, boxnya 600 dikalikan 250. Untuk backgroundnya saya kasih warna putih, saya klik OK, ya. Terus karena kita mau memberikan dia banner atau yang SWF itu saya delete aja dulu tulisan teksnya. Pastikan kalau misalkan kalian split, pastikan masuk di tengahnya sini. Di antara ini masuk insert media SWF. Oke, ini minta di save. Saya klik OK aja. Saya punya sini, saya berikan nama home. Saya klik save. Nah, saya masukkan di sini, ini ada banner. Saya klik OK. Nanti dia akan masuk. Ya. Kalau misalkan di sini lihat ada jaraknya, mungkin di sini kita bisa sedikit kurangi ukurannya jadi 200 karena settingannya adalah 200. Oke. Nah, terus yang terakhir adalah untuk footer. Jadi pastikan kita klik di footer, hashtag keluar, hashtag footer, boxnya saya buat ukurannya 600, headnya dikalikan 50, ya kan? Backgroundnya saya buat ukurannya ini, terus rata tengah, blok ini saya line-nya rata tengah, type-nya ini saya kasih warna hitam aja. Untuk ukurannya jangan lupa, misalkan 15 Tahoma. Oke. Untuk ini mungkin letter spacing-nya kita bisa kasih 5, ukurannya PX. Ya, kita apply. Nah, kalau misalkan kita mau muter bawahnya, jangan lupa di sini line width-nya kelupaan. Saya kasih 50. Nah, jadinya selesai. Nah, di sini footer di sini saya akan berikan untuk nama websitenya. Jadi saya masukkan www. Misalkan saya masukkan google.com. Oke. Ya, sudah. Nah, untuk memberikan warna di belakang sini, kita bisa masuk di page property. Jadi page property, background colornya kita ganti mungkin ini ya, apply. Nah, oke. Kalau misalkan sudah, kita save, jangan lupa kita save. Terus untuk melihatnya bisa masuk di preview in Firefox. Jadi ini tampilannya, oke, sudah jadi. Nah, kalau misalkan kita mau mengganti tulisan entitle dokumen ini, kita bisa masuk di sini. Bisa title ini kita masukkan fotografi. Misalkan nanti setelah kita save di sininya kita ini save dulu. Kalau sudah tersave di sini refresh maka akan jadi fotografi. Nah, untuk isi dari profile, kontak dan galeri, ya kan, kita bisa cek di sini. Jadi untuk profile ada nama di sini. Kalau misalnya kita sudah buat seperti ini, langsung aja file kita save as. Kita langsung tuliskan nama profile. Profile, saya save. Oke, memang tidak ada perbedaan antara home dan profile. Tapi di sini saya akan delete dulu. Setelah saya delete, oke, saya masuk di sini tampilan profile atau tengah di sini. Ya, saya tuliskan profile. Nah, di sini saya mau buat dia besar, jadi saya nggak pakai ukuran font, jadi saya cuma hanya klik drag seperti ini, saya klik kanan, saya masuk di paragraf format, saya buat dia heading 1. Setelah itu saya enter. Nah, sini saya punya data, jadi nanti pada saat ujian saya sudah berikan data, misalkan ini, saya copy, saya taruh di sini, saya paste, oke. Saya enter lagi, saya tulis kata next sini. Nah, untuk kita mau buat next ini dari kanan, saya seleksi aja. Setelah saya seleksi, saya klik kanan, ada align right. Nah, cuman kan kalau kita lihat ini kurang panjang. Jadi kita untuk menu yang di tengah, ini saya double klik, ukurannya saya perbesar menjadi 250. Nah, ini yang profile yang pertama. Tapi kalau kita lihat ternyata di sini masih ada sisa profile, sehingga saya harus file save as lagi dengan misalkan dengan nama profile yang kedua.
Oke, di sini saya ganti jadi back supaya dia bisa kembali ke profil yang pertama. Dan di sini saya akan kopikan. Oke, jadi untuk profil selesai. Nah, sekarang kita mau buat untuk yang kontak. Saya tinggal file save as lagi, saya tuliskan nama kontak. Ya, datanya semua ini saya hilangkan. Saya di sini saya ganti kontak. Saya tinggal klik save copy. Oke. Selesai, ini profilnya sudah selesai. Sekarang yang terakhir adalah kita coba buat galeri. Jadi saya file save as, saya ganti nama galeri. Ya, mungkin lupa ya, di sini kan titlenya fotografi. Misalkan ini fotografi home. Home. Di sini saya bisa tuliskan profile. Sini juga. Profile. Di sini kontak. Ini di sini saya kasih galeri. Oke. Galeri. Oke. Nah, ini antara kontak sama galeri sama aja. Saya hilangkan ini. Saya ganti galeri. Oke. Kalau sudah, sekarang kita mau masukkan fotonya. Jadi saya mau masukkan fotonya, tapi saya memberikan Oke, jadi kita galeri, saya mau masukkan insert table. Jadi saya masukkan insert table. Di sini saya cuma punya hanya 3 gambar. Jadi saya buat row-nya 2, kolomnya 3. Saya klik OK aja langsung. Di sini bordernya saya tuliskan 0 supaya tidak ada garisnya. Kalau misalkan mau, di sini tinggal ditambahkan atau diganti angka 1. Klik OK. Nah, saya perbesar ukurannya, lebihnya seperti ini. Nah, untuk memasukkan image, saya klik aja sekali di sini. Saya masuk insert image. Saya masukkan stop review. Oke, sebentar. Ada datanya ternyata yang salah. Oke, jadi saya klik di sini, saya insert image. Nah, saya masukkan. Saya langsung klik OK aja untuk alternatif ini, nggak usah dipikirkan. Juga sama, insert image yang kedua, dan yang ketiga juga sama, insert image. Oke. Nah, jadi nanti untuk data gambarnya sudah saya berikan pastinya. Misalkan kalau kita lihat ini, kita bisa kecilkan, ya. Kita bisa kecilkan sesuai dengan ukurannya. Kita misalkan berikan nama, misalkan Indonesia, saya nggak tahu ini apakah nama sungguhnya. Saya misalkan saya tuliskan David. Oke. Nah, sekarang kalau misalkan kita mau membuat tulisan teks ini ke tengah, saya cuma hanya tinggal klik teks seperti ini aja. Saya klik kanan, align, saya tuliskan center. Nah, kalau misalkan di gambar ini kita mau berikan warna, bisa taruh di background sini. Jadi misalkan saya berikan warna ini. Oke. Nah, untuk tabelnya bisa, kalau misalkan kita mau buat dia ke tengah, kita klik aja tabelnya. Di sini ada align default, kita ganti ke center. Sorry, nah ini ya, seperti ini. Tinggal kita delete aja. Oke, kalau sudah kita save, kita coba cek dulu di Firefox bagaimana hasilnya. Oke, ya sudah oke ya semuanya. Nah, sekarang kalau misalkan sudah seperti ini, kita mau ya, kalau misalkan pastikan kalau ada tanda bintang di atas ini berarti data belum tersimpan. Jadi file better kita tulis klik save all. Jadi semuanya tersave. Nah, untuk setelah ini adalah saya akan ajarkan untuk hyperlink. Jadi hyperlink antar halaman. Misalkan untuk ini yang saya klik profile ya, saya seleksi profile, saya klik aja langsung di sini linknya mana. Oke, saya masukkan dia karena ini profile, saya klik di profile. Ya kan, untuk di kontak saya juga sama, saya klik terus saya taruh di kontak. Untuk galeri pun, oke, sorry, galeri. Jadi galerinya pun juga saya klik di sini.
Nah, sudah. Nah, bagaimana untuk yang hyperlink yang di bawah ini? Sama, untuk ke halaman website kita seleksi aja. Saran saya tidak langsung dimasukkan dalam sini, tapi saya masuk di insert. Jadi insert hyperlink. Oke. Nah, di sini nanti saya sudah akan pasti berikan alamat linknya. Jadi tinggal masukkan aja di linknya. Lalu kita klik OK. Nah, kalau kita lihat pada saat kita memberikan hyperlink, terdapat underline dan warnanya berubah. Kalau kita misalkan mau mengubah ini, kita tinggal masuk di page property. Jadi kita masuk di page property, ada yang namanya link CSS, underline-nya never, link color-nya karena warnanya mau tetap sama, jadi pastikan saya buat hitam, kecuali roll over. Jadi roll over ini adalah pada saat pointer saya arahkan ke websitenya atau linknya, hyperlinknya, maka dia akan berubah menjadi warna merah. Saya klik OK, selesai, saya save. Ini juga saya akan coba lakukan hal yang sama. Home, saya klik home, profile tidak usah karena dia tempatnya di profile. Kontak, oke, di sini saya lupa galeri. Galeri ini saya kecilkan, masuk di galeri, saya klik OK. Nah, untuk yang di sini next ini kan kita mau ke halaman berikutnya, jadi saya tutup juga sama untuk yang profile yang kedua. Oke, yang di sini juga saya klik drag, insert, hyperlink. Nah, untuk menghilangkan teksnya, saya masuk di sini untuk ininya. Jadi kalau kita udah buat patternnya tinggal gampang karena sisanya semuanya tinggal hanya di klik saja. Untuk profil yang kedua juga sama, saya home, saya seleksi lagi, saya ambil yang home, profile tidak usah, kontak saya kasih yang kontak, galeri ini di sini juga, galeri ini juga saya berikan yang galeri. Oke, nah ini yang back karena dia harus kembali, berarti kita jangan lupa masukkan ke dalam profil yang pertama. Itu juga untuk yang Google ini, hyperlink. Jadi sangatlah mudah kalau sudah seperti kayak gini. Yang terpenting kita sudah buat satu, kita udah mengerti mana yang harus kita buat. Sisanya adalah kita cuma tinggal copy paste. Oke, yang terakhir save. Oke, masih ada kontak. Masuk klik di home. Saya masuk di profile, saya masuk di galeri, ini kurang. Ini galeri, ya, ininya di hyperlink. Terakhir masuk di page property. Oke, saya save. Pas. Jadi kalau misalkan saran saya adalah mungkin saat sudah selesai dibuat semuanya dan dibuat untuk hyperlink yang terlebih dahulu, sehingga yang di terakhir tidaklah susah atau memakan waktu yang cukup lama, sehingga kita sudah buat saja langsung di awal. Ambilkan tag. Oke, saya atur CSS-nya. Misalnya sudah saya save. Sekarang kita tinggal cek. Kita masuk di home, preview in Firefox. Kita lihat hasilnya bagaimana. Oke, di sini ya profile ya bisa. Oke, ini sedikit ada masalah. Tapi ini sudah benar. Kontak. Galeri. Nah, kita lihat klik sini dia sudah masuk. Untuk di profil ini sedikit ada masalah. Begitu kita lihat nantinya, ternyata di sini nggak ada apa-apa. Mungkin kita bisa lihat di kanannya ya.
tengah, ukurannya udah benar. Misalkan saya ngasih float, benar. Ini karena belum ada floatnya ya, jadi saya kasih floatnya aja supaya aman. Left, jangan lupa yang di footernya juga dikasih left. Save. Kita coba cek di sini. File, ternyata belum ada floatnya, jadi kita berikan aja di setiap ini nanti floatnya harus left semua supaya dia bisa ngikutin. Kayak di tengah, itu juga dengan yang footer. Jadi kurang lebih seperti ini. Jadi nantinya kita bisa cek, kita bisa lihat hasilnya bagaimana. Jadi demikian hasil review. Kurang lebihnya saya sudah ajarkan tentang insert gambar, table, hyperlink, dan alignment. Terus juga untuk div ID, untuk pembuatan div ID supaya dia bisa kita atur untuk layoutannya. Oke, demikian review saya. Terima kasih.